Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat kurcaci rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat kurcaci rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menceritakan cerita Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tinggal di daerah Palestina dan bertetangga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesudah beliau diangkat menjadi nabi juga rasul, beliau ditugaskan Allah untuk berdakwah di negeri Sadum, negeri yang penduduknya sangat durhaka dan juga sesat. Mereka tidak hanya menyekutukan Allah, tetapi juga memiliki moral yang sangat tidak baik. Mereka menikah dengan sesama jenisnya, laki-laki menikah dengan laki-laki, dan perempuan menikah dengan perempuan. Padahal takdir manusia adalah menikah dengan lawan jenisnya, laki-laki menikah dengan perempuan. Tugas Nabi Lut sangatlah berat, karena beliau harus berdakwah kepada kaum yang telah menyimpang dari ajarannya. Pikiran mereka sudah terbolak-balik. Mereka tidak merasa bersalah melakukan perbuatan dosa itu. Jika Nabi Lut memberi nasihat yang baik melalui dakwah-dakwahnya, mereka tidak ingin menerimanya dan mengejek Nabi Lut. Jika Nabi Lut mengingatkan akan adanya hari pembalasan serta azab dari Allah, mereka malah menentang agar segera mendatangkan siksaan Allah itu. Kesedihan Nabi Lut semakin mendalam karena bukan hanya umat beliau yang menentang, tetapi istrinya pun malah mengikuti orang-orang sesat dan keji itu, membantu mereka menentang dakwah beliau. Pada suatu hari Nabi Lut didatangi dua tamu yang sangat tampan. Istri beliau sangat gembira dan segera menemui kaumnya untuk mengatakan hal tersebut. Nah, mendengar berita tersebut, semua orang kegirangan. Mereka saling berebut untuk mendapatkan dua pemuda tampan itu. Nabi Lut yang gelisah akibat teriakan warga Sadum mencoba untuk mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan itu ialah perbuatan yang tidak baik atau tercela. Namun apa yang dilakukan Nabi Lut itu sia-sia karena mereka tidak ingin mendengarkan Nabi Lut dan tetap memaksa Nabi Lut untuk menyerahkan tamunya. Di saat yang genting itu, kedua tamu Nabi Lut mengatakan bahwa sebenarnya mereka adalah utusan Allah. Dua utusan Allah itu meminta Nabi Lut untuk meninggalkan negeri Sadum di malam hari. Juga meminta Nabi Lut untuk tidak menoleh ke belakang. Maka keluarlah Nabi Lut dari pintu belakang. Sebagai seorang nabi, Nabi Lut dianugerahkan Allah mukjizat, ampuhnya doa dan zikir yang beliau panjatkan. Nabi Lut meminta Allah untuk diselamatkan dari mara sesuatu yang membahayakan. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Syu'ara ayat 169. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Artinya, Lut berdoa, wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dan sekeluargaku dari apa yang mereka perbuat. Sahabat kurcaci rahimakumullah, ketika menjelang pagi, para warga yang sudah tidak sabar menunggu tamu Nabi Lut keluar mencoba untuk mendobrak pintu rumah beliau. Mereka bersorak kegirangan karena melihat kedua tamu itu masih ada di dalam rumah. Akan tetapi keinginan mereka untuk membawa kedua pemuda tampan itu sirna karena tiba-tiba kedua bola mata mereka tidak dapat melihat lagi. Mereka diazab Allah hingga menjadi buta. Keesokan paginya datang lagi azab Allah yang lain,
yaitu gempa bumi yang sangat dahsyat, juga dihujani dengan batu yang besar dan banyak, hingga tidak ada satu orang pun yang selamat. Nabi Lut beserta istri dan kedua anaknya yang mendengar gemuruh hancurnya negeri Sadum terus berjalan, tidak berani menoleh ke belakang. Namun hati istrinya tergerak untuk menoleh ke belakang. Seketika istrinya berubah menjadi batu dan berubah dan hancur dengan para warga negeri Sadum. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kita tidak boleh durhaka dan juga melanggar larangan Allah. Dan semoga kisah ini membawa manfaat dan juga pengingat agar kita tidak durhaka kepada Allah. Sekian pidato dari saya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Saya tutup pidato dengan salam yang paling mendalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.